promo Eko khotbahnya bagus, kampret lu. Pastor membonceng cewek, nggak boleh. Apakah Tuhan mencintai koruptor? Musa mendapatkan Sipora, istrinya di mana? Di sumur. Jadi romo-romo jangan ke sumur. Kesimpulannya, luasnya 335 km dan di situ ada 20 kelompok biarawan. Kurang lebih 2000 biarawan gereja Katolik Ortodok Yunani. Yang menariknya adalah apa? Bahwa perempuan dilarang masuk. Perempuan tidak boleh masuk. Bahkan binatang perempuan pun tidak boleh masuk. Jadi kalau ayam hanya yang laki-laki boleh masuk. Sapi hanya juga sapi yang laki-laki boleh masuk. Sapi perempuan tidak boleh masuk. Mereka sungguh menyepi sendirian pertapa. Dan betul-betul ada patroli penjaga yang menjaga supaya wanita tidak boleh masuk. Dan biara ini sudah berdiri 1.200 tahun yang lalu. Kuat sekali tradisi Katolik Ortodoks ini. Bahwa apa? Mohon maaf, ada pemisahan laki-laki dan perempuan. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus justru mendobrak perpisahan itu. Kita tahu toh, Yudea itu di selatan, Galilea itu di utara. Kalau lihat peta zaman Yesus, di tengah-tengah itu Samaria. Samaria adalah bangsa yang setengah-setengah. Ini orang Yahudi yang dibawa ke Assyria dan mereka menikah dengan orang Asyur. Jadi keturunannya ini sudah campuran. Maka orang Yahudi mengatakan kamu adalah bangsa yang terkutuk. Tidak menjaga kemurnian Yahudi. Maka kalau orang Yahudi dari Galilea ke Yudea, mereka muter. Dan Anda tahu muter itu perjalanannya butuh 6 hari. Kalau lewat Samaria cuma 3 hari. Tetapi gara-gara mereka tidak mau haram, mereka muter. Karena kalau lewat Samaria, mereka haram. Nah, Yesus mendobrak segala norma dari kebencian, kesombongan, dan kuasa. Yahudi merasa lebih berkuasa. Yesus memasuki kota Samaria siang-siang. Dan seorang rabi ngobrol dengan perempuan haram. Tidak boleh. Pastor membonceng cewek, tidak boleh. Jadi gosip, ribut. Yesus nongkrong di sumur dengan perempuan. Lawong guru newe wong loro rapopo kok. Umat kok ribut. Ini haram, tidak boleh. Rabi ngobrol dengan wanita. Yang kedua, Samaria daerah yang haram, terkutuk. Ketiga, siang-siang di sumur jam 12. Ini memang ada sebuah keanehan. Rupanya perempuan ini adalah perempuan yang diasingkan oleh orang Samaria. Kita bisa tahu kenapa? Suaminya 5. Lihat, dahsyat wanita ini. Kalah ibu-ibu yang di sini. Si jiwa rantek-entek. Tekan gundul. Wanita ini 5, bahkan sekarang sedang tinggal dengan pria yang bukan suaminya. Jadi memang dia orang Samaria dan oleh orang Samaria pun diasingkan. Biasanya ibu-ibu itu wanita kalau pergi ke sumur gak mungkin siang, pagi-pagi. Apakah perempuan kalau pergi selalu sendirian? Nggak mungkin. Perempuan tuh kalau nggak ngomong mati dia. Jadi Pak, tanda-tandanya kalau istri Anda sudah nggak cerewet, sebentar lagi dipanggil Tuhan. Kalau cerewet, bersyukurlah panjang umurnya dia. Panjang umur istri Anda, tetapi Anda jadi pendek umur gitu ya. Karena konslet Anda.
Jadi perempuan ini bersama-sama, tetapi dia sendirian. Karena apa? Karena diasingkan. Apa yang mau saya perhatikan Bapak Ibu? Bahwa lihat, Yesus menunjukkan Allah. Allah yang tidak memisah-misahkan. Mana orang yang rajin ke gereja, mana yang aktif pelayanan, mana yang semprol. Dan. Misalnya, ini setengah memang mau misa karena novena, ini setengah lagi karena mau ketemu Romo Eko. Jangan tepuk tangan, Anda berdosa. Ya ibu kan benci pada saya, jadi GR, tenang aja. Lebih banyak yang suka daripada yang benci. Apakah Tuhan tidak memberkati orang yang datang dengan motivasi baik? Memberkati. Kalau Anda tidur, Pur kan bangunnya pada saat nyanyi doang. Di saat pastor ini khotbah turu. Kamu open nih putri, waduh. Apakah kalau Pur tidur, lalu komuni berkat Tuhan, apakah tidak diberkati? Diberkati. Berkat Allah tidak tergantung oleh kita. Berkat Allah itu melimpah. Ini cinta. Tuhan tidak membeda-bedakan. Apakah Tuhan mencintai koruptor? Mencintai. Walaupun dia tidak layak dicintai. Maka Bapak Ibu, yang pertama-tama harus kita sadari apa? Cinta Allah harus menjadi modal dasar hidup dan pelayanan kita. Saya dicintai. Walaupun kampret, saya dicintai. Walaupun saya jengkelin, saya tetap dicintai Tuhan. Saya tetap dicintai Tuhan. Ini yang tidak pernah boleh hilang dalam batin saya. Maka kalau saya dipanggil ke ICU mendoakan orang, apalagi orangnya udah alah Gusti kata saya itu. Lalu anaknya ngomong, Romo semoga mama sembuh. Tuhanku Yesus, susah banget doanya kata saya. Lah kalau dia setelah didoakan mati, saya kan gak laku lagi tuh ya. Maka saya hanya berkata apa? Tuhan, walaupun menderita, jangan sampai dia kehilangan iman, kehilangan cintamu. Saya ini pergi ke sebuah rumah terapi. Begitu kagum dengan seorang bapak yang sudah usianya 85 tahun. Ibunya 82 tahun. Dituntun. Lalu saya orang Jakarta. Saya tanya, Pak, kenapa? Romo, mata istri saya makin lama makin tidak bisa melihat. Maka istri saya selalu pegangan saya. Dan erat sekali. Maka istri saya selalu gandeng dan berat, Romo. Istri saya sudah saya usahakan berobat di Singapura, di Jepang, kemanapun ke dokter-dokter terkenal. Loh kok makin parah. Akhirnya karena mendengar sebuah rumah terapi, bapak itu membawa ibunya ke sana. Suatu hari pada saat ibunya digandeng oleh bapak ini mengatakan, loh mah, kamu kok nggak pegang erat-erat? Lalu ibunya berkata, aku kok wis delok cahaya ya saiki. Aku wis bedok ke iki ireng, iki putih, iki ono tembok, iki ora ono. Saya bersyukur sekali Romo kepada Tuhan. Tapi Romo, bagi saya yang penting bukan istri saya sembuh atau tidak. Yang penting jangan sampai istri saya merasa ditinggalkan Tuhan karena kelalaian saya. Saya ingin tetap hadir bagi dia bahwa walaupun kau tidak bisa melihat lagi, Tuhan mencintaimu. Ini Tuhan mencintai kita. Ini yang pertama harus kita sadari. Allah mengasihi Anda seperti apapun Anda. Kedua, sumur. Apa itu sumur? Ingat, di dalam perjanjian lama Abraham menyuruh salah seorang
utusannya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Dan utusannya itu mendapatkan istri bagi Ishak, namanya Rebeka, di sumur. Yakub mendapatkan istri yang bernama Rahel di mana? Di sumur. Musa mendapatkan Siporah, istrinya di mana? Di sumur. Jadi romo-romo jangan ke sumur. Kesimpulannya. Sumur ini adalah simbol. Simbol dari apa? Simbol dari hubungan yang intim, perkawinan. Maka Yesus itu mau memasukkan manusia di dalam hubungan yang intim dengan Dia, kedekatan, kehangatan. Maka Yesus tadi dalam bacaan Injil berkata, engkau akan memuji Allah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, dalam teologi, roh itu sering dikenal dengan vinculum amoris, pengikat kasih. Jadi antara Bapa dan Putra diikat oleh cinta Roh Kudus. Maka apa? Kita dipanggil untuk memasuki cinta Allah itu. Maka Yesus berkata kepada wanita itu, barang siapa minum air dari sumur ini, ia akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus menawarkan sumber air yang tidak pernah mengering. Sumur yang tidak akan pernah habis, mau ditahu seperti apapun. Kalau kita renungkan, apakah yang kita cari dalam hidup kita? Kan sumur itu kan selalu dicari untuk menimba air, supaya memuaskan, melegakan dahaga kita. Kita pun sama. Jangan-jangan sumur yang selalu kita cari kesenangan kita adalah drakor dan dracin. Anda kalau sudah nonton drakor, istri Anda, makan, ose, belum rampung, dik rame, menungsi. Wis lapar, mau taruh wae. Gimana? Kita selalu mencari kenikmatan, keasikan. Bapak-bapak punya piaraan burung perkutut diurusin terus. Motor dilap, istrinya pun tidak pernah disayang sampai karatan. Apa yang menyenangkan saya? Apa yang menyenangkan saya? Itu yang saya cari. Itu yang saya cari. Dan saudaraku, lihat, itu adalah hal-hal yang sering membuat saya akhirnya kecewa. Apa sih yang saya cari? Kedudukan, hormat, nama baik. Jangan-jangan kita ingin menjadi pengurus GMKA. Oh benar ya? Gereja Gua Maria. Oh benar, GMKA. Jangan-jangan kita mau menjadi pengurus GMKA supaya nama saya tertulis di keuskupan. Pengurus Romo. Banyak orang yang pelayanan karena apa? Ingin dekat dengan romonya. Bukan di sini, bukan di sini. Di sini sih semuanya murni hatinya, tapi bohong. Mengapa saya ke gereja tiap minggu? Jangan-jangan saya cuma store muka supaya nggak dikatakan masih Katolik toh. Kenapa saya nggak cerai? Karena saya takut nanti dikatakan kamu keluarga Katolik ngawur, kok cerai. Jadi saya mempertahankan apa? Nama baik. Ojo ngisin-ngisini. Mbokmu ki prodiakon. Ojo kawin campur beda agama. Gimana harkat bapak ibumu? Yo ning kene. Lihat, demi nama baik. Demi nama baik kita pertahankan sakit hati. Maaf,
banyak sekali orang Katolik setelah pelayanan lalu sakit hati, kecewa, pindah agama, pindah gereja. Bahkan beberapa orang Katolik mengatakan apa? Selama Romonya masih di sini, aku tidak pernah ke gereja ini lagi. Dia tidak mencari sumur yang utama. Dia mencari kepuasan. Romo, gereja di sini tidak enak. Kureki tua-tua. Kalau nyanyi itu, saudara, mari semua. Padahal itu hari raya Natal. Kok seperti requiem, saudara-saudara? Apa yang menyenangkan saya? Maka misa pun cari yang menyenangkan. Romo Eko khotbahnya bagus, kampret lu. Bukan cari ini, tetapi cari yang tidak pernah membuat kering, yang tidak pernah membuat kering. Maka saudara-saudari, kalau pertama, kenapa orang selalu bersyukur memuji Tuhan? Maria, saya hampir lupa Bunda Maria. Maria, ingat, mengungkapkan Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersyukur. Karena apa? Karena Allah penolongku, penyelamatku. Ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Magnificat, memuji kebaikan Tuhan. Maka yang kedua, bagaimana Maria punya persekutuan erat dengan Allah. Maria mengatakan dirinya, aku ini hamba Tuhan. Bukan terpaksa. Memang Maria berkata, aku sungguh tergantung pada Tuanku, kepada Allah. Maka Bapak Ibu, saya kalau maaf ya, kalau ada yang ngomong, Romo saya banyak masalah, saya kok sulit banget, saya sulit mengampuni, saya selalu mudah kecewa, mudah takut, mudah gelisah. Gampang, jarang berdoa, jarang pergi ke sakramen rekonsiliasi. Itu intinya. Kalau orang tidak tinggal dalam Allah, dia akan tinggal dalam masalah. Orang ada pilihan sing liya. Tinggallah di dalam Tuhan. Galilah kekuatan dari Tuhan. Maka saya memang harus berdoa. Ingat saja, satu hari 24 jam, paling-paling kita 1 jam berdoa. Itu pun hebat banget. Pernah seorang oma-oma, dia itu, Romo saya tuh sejak kecil rajin rosario. Ini rosarionya gak pernah saya ganti-ganti. Tapi Romo, kenapa ya sekarang kalau rosario 5 menit saja sudah selesai. Lalu saya di rosario nih putul kabeh. Satu peristiwa itu yang siji, yang loro gitu. Mulane cepet kata saya. Hati-hati. Kita hanya puas karena sudah rosario. Puas melakukan kewajiban. Itu sekali lagi bukan mau menyenangkan Tuhan, hanya mau menyenangkan diri sendiri.